Pernah nggak sih kamu merasa begitu malam datang, tiba-tiba gelombang pikiran yang nggak diundang muncul, lalu perlahan mengancam kedamaianmu dan mencuri waktu tidurmu? Dalam heningnya gelap, kecemasan malam hari seringkali menemukan ruang untuk tumbuh subur. Dia membawa skenario imajiner, membesar-besarkan kekhawatiran kecil, lalu mencegah tubuhmu yang sebenarnya lelah untuk beristirahat. Tubuhmu butuh tidur, tapi pikiranmu nggak mau diam. Dia mutar-mutar kejadian kemarin, lalu membayangkan skenario buruk besok, tanpa henti. Dan kamu pasti nggak sendirian. Ini adalah pengalaman yang sangat manusiawi. Bahkan para filsuf dan pemikir besar sepanjang sejarah juga mencari cara buat menghadapi gejolak batin seperti ini. Tapi, bagaimana kalau aku bilang ke kamu, ada satu jalan kuno yang bisa menenangkan badai dalam dirimu? Sebuah cara yang bisa membawamu menemukan pelabuhan damai sebelum tidur. Bukan dengan menghilangkan semua masalah, tapi dengan mengubah cara kita merespons masalah itu. Perjalanan yang akan kita mulai ini bukan sekadar rangkaian meditasi biasa. Ini adalah pendalaman serius ke dalam filsafat Stoik. Sebuah panduan abadi untuk menumbuhkan ketenangan batin yang gak tergoyahkan. Kaum Stoa, dengan pemahaman mereka yang dalam tentang pikiran manusia, telah mengembangkan alat dan prinsip. Dan yang menarik, ribuan tahun kemudian, semua itu masih sangat relevan dengan tantangan hidup modern, termasuk kecemasan yang menyerang kita di penghujung hari. Melalui pelajaran ini, kita bakal belajar bagaimana prinsip-prinsip Stoa bisa menjadi jangkar kokoh buat pikiranmu. Kamu akan mampu membebaskan diri dari belenggu kecemasan malam, dan akhirnya menikmati tidur yang nyenyak dan menyegarkan. Tapi ingat ya, kita tidak berusaha menghilangkan semua tantangan hidup, karena hidup memang pusaran peristiwa yang nggak bisa kita kendalikan. Yang kita cari adalah mengubah hubungan kita dengan tantangan tersebut. Belajar membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang enggak. Lalu menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian. Kedamaian yang bersumber dari kekuatan pikiran kita sendiri. Dalam pelajaran ini, kamu akan diajak menjelajahi kedalaman kesadaranmu sendiri. Kamu akan belajar melucuti kecemasan dengan logika dan alat penerimaan yang ampuh. Kamu akan belajar mengamati pikiranmu tanpa harus terbawa arus. Mengarahkan perhatian ke hal yang benar-benar penting, dan menumbuhkan pola pikir yang melepaskan ketegangan harian. Setiap pelajaran adalah satu langkah sadar menuju malam yang lebih damai, bangun tidur yang lebih tenang, dan pada akhirnya, hidup yang lebih penuh dan sadar. Ini saatnya menancapkan ketenanganmu, melepaskan kecemasan yang selama ini menghalangi matamu untuk terpejam dengan tenang. Karena kekuatan sejati ternyata ada di dalam dirimu, pada kemampuanmu mengendalikan persepsi dan respons, bukan pada harapan kosong buat mengendalikan dunia luar. Maka aku mengundangmu, buka pikiran dan hatimu, sambut kebijaksanaan kuno ini. Selamat datang di ruang refleksi, transformasi, dan penemuan kedamaian batin sejati. Mari kita mulai. Satu malam dalam segala keheningan dan gelapnya, sering kali berperan seperti cermin jujur yang memantulkan kembali keresahan kita di siang hari. Ia jadi panggung sunyi, tempat pikiran yang belum tuntas dan kecemasan yang terpendam tiba-tiba hidup kembali. Saat hiruk-pikuk mereda, saat semua gangguan luar perlahan padam, pikiran yang sebelumnya kita tahan dengan aktivitas dan kesibukan, kini muncul dengan energi baru, berubah jadi teman tak diundang yang kita sebut kecemasan malam. Bagi sebagian orang, keheningan itu menenangkan. Tapi bagi yang lain, ia justru jadi sumber gelisah. Pikiran yang terbebas dari arus rangsangan luar yang konstan, kadang berbalik melawan dirinya sendiri. Ia mulai merenung, membuat skenario-skenario khayalan, membesar-besarkan ketakutan yang tadi siang masih terasa terkendali. Insomnia, kegelisahan, rasa kewalahan, itu semua wujud dari pergulatan batin di saat-saat paling gelap. Namun, keheningan yang sama, sunyi yang tampak mencekam ini, sebenarnya juga bisa jadi kanvas kosong untuk introspeksi paling dalam dan ketenangan paling sejati. Kaum Stoa dengan pemahaman mereka yang tajam tentang jiwa manusia, mengajarkan kita untuk tidak lagi melihat malam sebagai medan perang melawan pikiran kacau,
tapi justru sebagai saat berharga untuk refleksi dan latihan kebajikan. Bagi mereka, malam bukan kekosongan yang perlu ditakuti atau ruang siksaan. Malam adalah waktu suci untuk merenung dengan jernih, saat kita bisa membedakan dengan terang antara apa yang benar-benar ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Malam adalah waktu untuk mempraktikkan pengamatan tanpa keterikatan terhadap pikiran sendiri, menyadari sifat sementaranya, dan menghindari jebakan mengidentifikasikan diri dengan setiap pikiran yang lewat. Kegelapan dan sunyi malam, alih-alih menjadi ancaman, justru berubah jadi katalis untuk introspeksi jujur dan dialog batin yang membangun. Dengan merangkul sudut pandang Stoa ini, kita perlahan mengubah malam dari arena pertempuran kecemasan menjadi tempat perlindungan kedamaian dan kekuatan batin. Langkah pertama yang penting adalah menyadari ini. Kecemasan bukanlah peristiwa itu sendiri. Ia adalah respons kita terhadap penilaian dan persepsi tentang suatu peristiwa. Malam tidak mendatangkan kecemasan kepada kita. Yang memunculkan rasa tak nyaman itu adalah cara kita menafsirkan kejadian di siang hari atau kekhawatiran kita tentang esok. Para filsuf Stoa mengingatkan, bukan benda atau situasi yang mengganggu kita, melainkan opini kita tentang benda itu. Begitu kita memahami ini, kekuatan untuk meredakan kecemasan bergeser dari luar ke dalam, dari hal yang tak bisa kita kendalikan ke hal yang bisa kita kelola. Kita berhenti menjadi korban pasif dari pikiran sendiri dan menjadi pengamat aktif yang bisa mempertanyakan sah atau tidaknya kekhawatiran kita. Dalam praktiknya, ketika kita berbaring dan merasakan cemas mulai merayap, kita bisa berhenti sejenak, bertanya pada diri, apa yang sebenarnya menggangguku sekarang? Apakah ini kejadian nyata atau hanya penilaianku terhadap kejadian itu? Pertanyaan sederhana ini diajukan dengan kepala tenang dan rasa ingin tahu bisa mulai membongkar kerangka kecemasan. Malam pun tak lagi jadi tempat siksaan. Ia berubah jadi sekutu dalam perjalanan menuju damai. Kita belajar mengamati pikiran tanpa melekat, membiarkannya lewat seperti awan di langit malam, tanpa menghakimi, tanpa terbawa arusnya. Tindakan melepas ini adalah fondasi kokoh untuk membangun ketenangan malam. Ia adalah jangkar pertama yang kita tebar untuk menstabilkan pikiran di tengah luasnya gelap. Filsafat Stoa mengajarkan, ketenangan bukanlah ketiadaan masalah, tapi kehadiran pikiran yang menemukan keseimbangannya di tengah masalah. Dalam sunyi malam, pelajaran ini bergema dengan kekuatan khas. Dengan menerima apa adanya, menyadari sifat sementara dari pikiran dan emosi, dan fokus pada kemampuan kita memilih respons, kita mulai melepaskan kekuatan transformatif yang selama ini ada dalam diri. Kegelapan jadi tempat berlindung, keheningan jadi teman. Malam jadi guru yang membimbing kita menuju pemahaman bahwa kedamaian sejati tidak dicari di luar, tapi dipupuk dengan tekun dari dalam. Inilah langkah pertama menuju malam yang benar-benar memulihkan. Saat kecemasan larut dalam cahaya kebijaksanaan Stoa dan tidur datang sebagai pelepas jiwa yang sejati. Dua saudara, kita bangun menuju kenyataan sejati. Bukan mimpi, bukan angan, tapi realitas. Pernah nggak tengah malam, gelisah melanda tanpa sebab yang jelas? Kepala penuh dengan suara-suara kecil yang nggak berhenti. Itu kecemasan. Dan filsafat Stoa punya obatnya, penerimaan radikal. Lihat, seringkali yang bikin kita nggak bisa tidur bukan karena masalahnya sendiri, tapi karena kita melawan kenyataan. Kita bilang dalam hati, harusnya nggak begini, ini salah, seharusnya berbeda. Nah, perlawanan inilah yang memicu api kecemasan. Di malam yang sunyi, pikiran berlari kencang. Masa lalu kita putar ulang, kata-kata yang salah, kesempatan yang lewat, keputusan yang kita sesali. Atau masa depan kita bayangi skenario buruk, hal-hal di luar kendali, ketidakpastian yang menakutkan. Padahal dua-duanya nggak bisa kita ubah. Masa lalu udah lewat, masa depan belum datang. Kaum Stoa ngajarin kita satu hal simpel tapi membebaskan. Ada hal yang di luar kuasa kita dan ada yang di dalam. Kita nggak bisa mengubah fakta, tapi kita bisa mengubah bagaimana kita menyikapi fakta. Itu inti penerimaan radikal. Jangan salah, ini bukan pasrah, bukan diam dan menyerah. Bukan,
Ini soal memahami di mana kekuatan kita benar-benar berada. Begitu kita sadar bahwa satu-satunya yang bisa kita kendalikan adalah persepsi dan respons kita, maka bebannya berkurang drastis. Energi yang dulu habis buat melawan kenyataan, sekarang bisa dipakai buat hal yang konstruktif, refleksi, rencana kecil yang realistis, atau sekadar istirahat tanpa paksaan. Coba bayangkan, berapa banyak energi yang kau habiskan untuk mengubah sesuatu yang memang nggak bisa diubah, atau memprediksi sesuatu yang memang nggak bisa diprediksi. Itu semua sia-sia. Malam hari saat keheningan datang, coba praktikkan ini. Alih-alih memaksakan tidur yang justru bikin susah, berhentilah. Akui pikiran-pikiran itu. Katakan, oh, ini hanya pikiran, muncul lalu akan pergi. Terima dia sebagai bagian dari pengalaman malam ini, tanpa perlawanan, tanpa drama, seperti awan lewat di langit. Kamu cuma lihat, nggak perlu kejar, nggak perlu lawan. Bisa juga kau ulang dalam hati ajaran Stoa. Beberapa hal di luar kendaliku, beberapa hal di dalam. Biar itu menancap pelan-pelan. Hasilnya, malam berubah dari medan perang menjadi tempat perlindungan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kau berhenti melawan apa yang memang sudah terjadi. Dan dalam ketenangan itu, secara alami, mata terpejam. Tidur datang bukan karena dipaksa, tapi karena diizinkan. Inilah kebijaksanaan Stoa yang praktis. Bukan teori tinggi, tapi obat malam yang bisa kau pakai sekarang juga. Coba. 3 lingkaran kendali versi Stoa. Ini cara paling jitu buat pisahin mana yang bikin tenang dan mana cuma suara bising di kepala lo pas malam hari. Salah satu ajaran filsafat Stoa yang paling membebaskan dan relevan buat ngilangin overthinking sebelum tidur adalah konsep ini, lingkaran kendali. Kerangka berpikir ini ngajak kita buat ngebedain secara tegas mana hal yang benar-benar bisa lo kuasai dan mana yang sejatinya nggak pernah bisa lo kontrol. Saat hening di malam hari, pas pikiran mulai liar, ngembangin skenario aneh-aneh, dan mencuri jam tidur lo. Perbedaan ini jadi senjata rahasia. Ibarat mercusuar yang nuntun lo balik ke ketenangan. Coba bayangkan hidup lo, kecemasan lo, dan energi lo seperti 2 lingkaran konsentris. Lingkaran kecil di tengah itu wilayah kekuasaan mutlak lo. Apa aja isinya? Tindakan lo, persepsi lo, penilaian lo, keputusan lo, dan yang paling penting, sikap lo terhadap apapun yang terjadi. Ini tempat lo jadi raja sejati. Lo bisa pilih sabar, pilih bersyukur, pilih tenang. Semua pilihan itu sepenuhnya milik lo sendiri karena lo sadar buat menjalankannya. Sekarang bayangkan lingkaran luar yang jauh lebih besar. Lingkaran ini nyerap semua hal lain yang sekeras apapun lo usahain, nggak bakal lo kendaliin. Pendapat orang tentang lo, cuaca besok, macet di jalan, kondisi kesehatan orang terkasih, berita politik atau ekonomi dunia. Masa lalu yang nggak bisa diubah, masa depan yang nggak pasti, plus tindakan dan reaksi semua orang selain lo. Ini suara-suara bising malam hari, badai dari luar, gelombang yang nggak lo kendaliin. Kalau lo biarkan perhatian lo terpaku di sini, damai lo bakal acak-acakan. Kecemasan tengah malam sering muncul karena satu kebiasaan diam-diam. Kita terlalu khawatir soal hal-hal yang emang berada sepenuhnya di luar kuasa kita. Kita nangisi yang udah terjadi. Menyiksa diri soal skenario masa depan yang belum tentu terjadi. Terobsesi sama hasil yang bahkan gak bisa lo pengaruhi secara langsung. Kaum Stoa ngajarin jelas banget, membuang energi mental untuk kekhawatiran luar begini bukan cuma sia-sia, tapi juga bikin lo frustasi, lelah, dan kehilangan fokus dari hal yang lo pegang kendalinya. Ibarat lo berusaha nahan hujan pakai tangan capek, basah nggak ngaruh apa-apa. Sementara itu, kalau lo fokusin perhatian dan kemauan lo ke hal-hal di lingkaran kendali lo, benih ketenangan mulai lo tanam, nggak lagi ngelawan gelap malam. Lo nyalakan cahaya dari dalam. Pertanyaan sederhana tapi brutal yang stoik suruh kita tanyakan berulang-ulang. Apakah ini di bawah kendali saya atau enggak? Kalau enggak, lepaskan. Bebasin diri dari kebutuhan buat ngatur itu semua. Kalau iya, arahkan energi lo buat memengaruhinya dengan bijak dan baik. Lo bisa milih gimana cara nafsirin kejadian hari ini. Lo bisa milih respon lo pas masalah datang. Lo bisa milih pikiran apa yang lo izinin menetap di kepala lo sebelum tidur.
bersyukur daripada kesal, sabar daripada buru-buru marah, paham daripada menghakimi. Saat lo mulai melakukan ini, lo seperti ngosongin wadah yang penuh batu nggak berguna, biar bisa diisi air jernih ketenangan. Inilah otonomi mental beneran. Pengingat konstan dan membebaskan bahwa lo nggak bisa kontrol seluruh dunia luar. Tapi lo selalu punya kekuatan penuh buat kontrol dunia dalam lo sendiri. Lo bisa pilih tenang daripada cemas. Bahkan saat keheningan malam mengajak lo untuk merenung sejauh mata memandang ke hal-hal yang gak lo tahu. Lingkaran kendali ini, begitu lo bener-bener hayati, bakal jadi benteng yang gak goyah dari badai kecemasan malam hari. Dan lo akan nemuin jangkar kedamaian sejati, persis di dalam diri lo sendiri. 4 dikotomi kendali. Melepaskan apa yang tak bisa kita pegang agar kita bisa benar-benar beristirahat. Mari kita selami lebih dalam prinsip lingkaran kendali versi Stoa. Mereka mengajarkan satu pembagian yang sangat jelas dan tidak bisa ditawar. Antara apa yang benar-benar berada dalam genggaman kita dan apa yang dari sananya memang sepenuhnya di luar kuasa kita. Bukan permainan kata atau sekadar teori intelektual. Ini adalah alat praktis yang mengubah hidup. Hutan untuk melepaskan kegelisahan di malam hari. Sebagian besar, bahkan hampir semua, rasa sakit dan insomnia yang kita rasakan berasal dari satu hal, ketidakmampuan kita melepas kendali atas sesuatu yang memang tak bisa dikendalikan. Harapan kosong untuk mengubah takdir, memaksakan kehendak orang lain, atau mengulang masa lalu, itu semua yang membuat kita terperangkap dalam pusaran cemas tanpa ujung. Coba bayangkan pikiran Anda sebagai sebuah taman. Jika Anda terus memaksakan diri mengatur hujan dari langit atau mengatur jumlah sinar, matahari, hal-hal yang jelas di luar kuasa, Anda yang ada hanya frustrasi, kelelahan, dan akhirnya keputusasaan. Alam tetap berjalan pada relnya, tak peduli seberapa keras Anda berusaha. Tapi jika Anda fokus menyuburkan tanah, memangkas tanaman dengan sabar, menyiram benih secara rutin, memilih tanaman yang cocok dengan iklim, elemen yang sepenuhnya dalam kendali Anda, maka taman Anda tak hanya akan selamat. Ia justru tumbuh subur, indah, dan hidup. Analogi ini sangat kuat. Pikiran kita adalah taman itu. Kecemasan malam hari adalah gulma yang tumbuh subur saat kita sibuk mengatur cuaca luar, bukannya merawat tanah di dalam diri. Kecemasan malam hari sering muncul sebagai perjuangan sia-sia melawan hal-hal yang tak terelakkan. Kita cemas mendengar suara tetangga yang mengganggu keheningan yang kita dambakan. Kita was-was pada ramalan cuaca besok yang bisa merusak rencana kita. Atau kita mengulang-ulang percakapan beberapa jam lalu, mengkoreksi setiap kata dan gestur, berharap kita bicara atau bertindak berbeda. Semua contoh ini dan masih banyak lagi adalah hal-hal yang saat kita mengkhawatirkannya sudah berada di luar kuasa kita. Suara itu sudah terjadi atau sedang terjadi. Kita tak bisa membungkamnya hanya dengan pikiran. Waktu adalah kekuatan alam. Percakapan itu sudah lewat. Kita tak bisa memutarnya ulang. Merenunginya sama seperti mencoba memutar balik waktu atau mengubah arah angin hanya dengan kemauan keras. Kaum Stoa dengan pragmatisme yang teguh terus mengingatkan, kebebasan sejati dan ketenangan batin yang tulus ada pada penerimaan tenang atas apa yang tak bisa kita ubah, serta fokus keras pada energi yang bisa kita arahkan ke hal yang bisa kita pengaruhi. Epictetus, salah satu guru besar Stoa, mengatakannya dengan ringkas, ada yang berada dalam kendali kita, ada yang tidak. Bijaknya adalah tahu bedanya lalu bertindak sesuai. Menerapkan dikotomi kendali pada kecemasan malam hari berarti melakukan inventarisasi mental sebelum tidur. Ketika muncul pikiran mengganggu, tanyakan pada diri sendiri, apakah hal yang saya khawatirkan ini berada dalam kendali saya saat ini? Jika jawabannya tidak, maka tugas ala Stoa adalah melepaskannya. Bukan mengabaikan atau menekan, tapi mengakuinya, melabelinya sebagai di luar kendali saya. Lalu dengan sadar melepas ikatan emosi pada hasil atau peristiwa tersebut. Ini tindakan membebaskan batin. Kita bisa berkata pelan pada diri sendiri, suara tetangga ini di luar kendali saya sekarang. Saya terima keberadaannya. Saya pilih untuk tidak membiarkannya mengganggu ketenangan saya.
Atau, apa yang terjadi di kantor kemarin tak bisa diubah. Tapi saya tidak bisa menerima penilaian saya tentang itu dan fokus beristirahat sekarang. Melepaskan hal yang tak terkendali adalah keputusan sadar dan harus diulang-ulang. Awalnya terasa berat, karena pikiran kita terbiasa memegang erat kendali. Tapi dengan latihan konsisten, ini jadi kebiasaan, bahkan naluri kedua. Dengan melepaskan beban yang tak berguna itu, kita menciptakan ruang mental yang tenang dan ringan. Seperti melepas ransel berat dari pundak yang selama ini membuat kita sulit berdiri tegak. Energi yang dulu habis untuk perlawanan sia-sia, kini mengalir ke istirahat yang dalam dan memulihkan. Menerima dikotomi kendali juga berarti mengakui tanggung jawab pribadi atas ketenangan pikiran kita. Kita tak bisa menyalahkan keadaan luar atas kegelisahan kita. Jika selama ini kita habis-habisan melawan hal yang tak terkendali, kedamaian kita tidak tergantung pada dunia luar. Kedamaian ada pada kemampuan kita memilih kemana arah perhatian dan energi kita. Dengan menumbuhkan disiplin mental ini, malam hari berubah dari medan perang menjadi tempat berlindung. Kecemasan yang tak mendapat jangkar dari perlawanan kita mulai larut. Kita biarkan diri kita merangkul tidur, bukan sebagai pelarian dari kenyataan, tapi sebagai konsekuensi alami dari pikiran yang telah menemukan keseimbangan dan kebebasan sejati dalam penerimaan. Dikotomi kendali bukanlah penyangkalan realitas. Ia adalah penegasan kekuatan pikiran kita untuk menemukan ketenangan, bahkan di situasi paling sulit sekalipun. 5 malam hari seringkali menjadi waktu paling sunyi, tapi justru disitulah pikiran kita paling keras bekerja. Nah, sebelum kamu memejamkan mata, ada satu latihan stoik kuno yang bisa mengubah kecemasan jadi ketenangan. Namanya premeditatio malorum. Istilah mewah untuk membayangkan skenario terburuk dengan sadar. Kedengarannya kontraproduktif, justru sebaliknya. Ini seperti vaksin untuk pikiranmu. Begini cara kerjanya. Saat kamu sengaja membayangkan hal-hal yang mungkin salah, misalnya susah tidur, tiba-tiba kepikiran masalah lama, atau besok pagi ada tantangan berat di kantor, kamu sedang melatih otak untuk tidak kaget, karena kejutanlah yang paling bikin cemas, bukan masalahnya sendiri. Luangkan beberapa menit sebelum tidur, duduklah dengan tenang, visualisasikan, mungkin aku akan gelisah malam ini, mungkin suara di luar akan membangunkanku, mungkin pikiranku akan balapan ke hal-hal yang belum tentu terjadi. Tapi ingat, kamu tidak sedang mengundang hal buruk. Kamu cuma mempersiapkan benteng dalam diri. 2 kuncinya. Pertama, terima bahwa hidup memang nggak bisa ditebak. Kedua, fokus ke respons kamu, bukan ke skenarionya. Jika aku sulit tidur, aku akan bangun baca buku atau latihan bersyukur. Jika rasa cemas muncul, aku akui itu hanya pikiran, bukan kenyataan. Dengan begitu, ketika malam benar-benar terasa berat, kamu sudah punya peta, kamu tidak panik, kamu hanya menjalankan rencana. Ini bukan latihan pesimis. Ini realisme yang memberdayakan. Kamu melatih ketahanan sebelum badai datang. Dan hasilnya, malam bukan lagi medan perang, tadi tempat istirahat, karena jiwamu sudah siap. Selamat mencoba dan selamat tidur dengan tenang yang sesungguhnya. Enam seni prosoches. Sebelum tidur malam ini, coba perhatikan sejenak. Inti dari filsafat Stoa dan cara paling ampuh untuk meredakan kegelisahan malam ada pada konsep yang disebut prosoches. Kata ini sering diterjemahkan sebagai perhatian atau kesadaran, tapi dalam ajaran Stoa maknanya jauh lebih dalam dari itu. Prosoches adalah kewaspadaan terus-menerus terhadap pikiran dan jiwa. Semacam penjagaan tanpa henti atas apa yang kita pikirkan, nilai, dan lakukan, supaya semuanya selaras dengan akal sehat dan kebajikan ketika kita terapkan menjelang tidur. Prosoches berubah menjadi seni mengikat pikiran kuat-kuat pada saat ini, membebaskannya dari rantai masa lalu dan cemas akan masa depan, 2 sumber utama yang kerap mencuri tidur kita. Kegelisahan malam hari sebagian besar lahir dari pikiran yang liar. Pikiran yang terus-menerus mengoreksi kesalahan hari ini, menyesali apa yang tak bisa diubah, atau melompat ke masa depan yang belum pasti, membayangkan skenario buruk. Dan dalam gelap malam, tanpa hiruk pikuk siang hari,
kecenderungan ini jadi semakin besar. Kaum Stoa paham betul, satu-satunya momen di mana kita benar-benar punya kendali adalah saat ini. Masa lalu sudah pergi, masa depan belum tiba. Mencoba hidup di salah satu dari dua zona itu hanya akan melahirkan penderitaan dan pada akhirnya insomnia. Maka praktik prosoces sebelum tidur mengajak kita menarik perhatian kembali ke saat ini, ke sensasi tubuh, ke realitas langsung di sekitar kita. Alih-alih membiarkan pikiran melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain, kita dengan lembut tapi tegas mengembalikannya ke sini dan sekarang. Ini bukan berarti mengabaikan kekhawatiran. Ini adalah kesadaran bahwa mengkhawatirkan hal yang tidak ada di sini dan saat ini adalah percuma dan tidak efektif. Lalu bagaimana cara menerapkan prosoces dalam rutinitas malam Anda? Pertama, saat Anda sudah berbaring, luangkan beberapa detik untuk merasakan tubuh. Rasakan berat kepala di bantal, tekanan punggung di kasur, ringannya tangan dan kaki. Perhatikan napas, udara masuk dan keluar, naik turunnya perut. Jangan ubah apapun, cukup amati. Pengamatan sederhana ini mengikat pikiran pada sensasi fisik saat ini, menariknya keluar dari narasi cemas yang tak berujung. Kedua, amati pikiran Anda tanpa menghakimi. Ketika kekhawatiran tentang hari ini atau antisipasi tentang esok muncul, akui saja. Jangan diabaikan, jangan dilawan. Cukup katakan dalam hati, "Oh, ini pikiran tentang X." Lalu perlahan alihkan perhatian ke napas atau sensasi tubuh. Kaum Stoa tahu mencoba menekan pikiran justru membuatnya semakin kuat. Maka prosoces mengajarkan kita untuk memindahkan perhatian, memilih secara sadar kemana fokus kita arahkan. Pikiran itu tidak hilang karena Anda menekannya. Ia layu karena Anda tidak lagi memberinya energi perhatian Anda. Ketiga, kenali apa yang benar-benar ada dalam kendali Anda saat ini. Saat Anda berbaring di tempat tidur, apa yang bisa Anda kendalikan? Anda bisa mengendalikan sikap Anda terhadap malam ini, keputusan untuk mencoba rileks, cara Anda merespons suara atau sensasi apapun. Anda tidak bisa mengendalikan seberapa cepat tidur datang atau apakah kecemasan akan kembali besok. Tapi Anda bisa mengendalikan respons Anda saat ini terhadap kemungkinan-kemungkinan itu. Tindakan bijak ala Stoa ini memperkuat rasa kendali diri, membuat Anda merasa lebih berdaya. Prosoces adalah kewaspadaan yang aktif dan sadar. Ini adalah disiplin melatih diri menjadi penjaga atas pikirannya sendiri, memastikan pikiran kita tidak berubah menjadi penjara kekhawatiran. Dengan mempraktikkan kesadaran ini sebelum tidur, kita membangun perisai pelindung terhadap gelombang kecemasan. Kita menciptakan ruang mental di mana kebisingan masa lalu dan masa depan diredupkan, memberi ketenangan saat ini kesempatan untuk berkuasa. Praktik ini tidak hanya membantu tidur lebih nyenyak, tapi juga melatih kita untuk lebih hadir dan tidak mudah bereaksi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita akhirnya terlelap, pikiran memasuki kondisi yang rapuh. Tetapi dengan prosoces, kita melakukannya dari tempat yang kuat dan penuh kesadaran. Kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik untuk menyelaraskan pikiran dengan akal sehat dan realitas saat ini. Inilah seni untuk terus-menerus kembali, berulang kali ke keheningan dasar di sini dan sekarang. Satu-satunya tempat di mana kedamaian sejati bersemayam, dan di mana tidur yang memulihkan menanti kita dengan tangan terbuka. 7 cinta, bukan cinta biasa, tapi cinta pada takdir, pada malam, pada ketenangan yang tak terduga. Dalam ajaran Stoa, ada konsep bernama amor fati, cinta pada apa yang terjadi. Bukan sekadar pasrah, bukan pula menerima dengan bibir gemetar. Ini tentang menyambut hangat setiap sisi kehidupan, termasuk sisi yang menurut kita buruk sekalipun. Dan ketika kita bawa ke ranah malam hari, ke saat-saat hening di mana kecemasan suka muncul, amor fati jadi senjata rahasia. Malam sering kali kita tolak begitu ia tak sesuai rencana. Kita ingin tidur cepat, nyenyak, tanpa bangun, tanpa pikiran aneh. Tapi begitu tubuh tak mau bekerja sama, kita kecewa, frustrasi, lalu melawan. Dan perlawanan itulah yang justru membangunkan kecemasan, membuat tidur kian menjauh. Ironis, bukan?
Nah, Amor Fati datang membawa tawaran radikal. Bagaimana jika alih-alih melawan malam, kita malah menerimanya? Tidur belum datang, tak apa, terbangun jam 2 dini hari. Baiklah, alih-alih mengomel, coba ucapkan dalam hati, ini malamku saat ini. Aku menerimanya, termasuk gelisahnya. Itu bukan menyerah pada nestapa. Itu sadar bahwa realitas malam tak berubah hanya karena kita merengek. Yang bisa berubah hanyalah cara kita menyikapinya. Bagi orang kebanyakan insomnia adalah musuh. Tapi bagi yang menghidupi Amor Fati, ia bisa jadi pintu. Waktu untuk membaca, merenung, melatih sabar, atau sekadar menarik napas panjang. Jika kau terbangun, jangan kutuk malam. Katakan, mungkin ini saatnya hening, saatnya syukur, saatnya merasa. Malam tak harus sempurna, akan ada suara, pikiran, gangguan. Amor Fati membebaskanmu dari tiran kesempurnaan. Lihatlah nilai dalam setiap momen. Malam tanpa tidur bisa jadi ajang latihan mental, ruang introspeksi, atau sekadar waktu pasrah. Pasrah bukan karena lemah, tapi karena kau paham bahwa tak selalu kau bisa kontrol keadaan, tapi kau bisa kontrol sikapmu. Itu kekuatan luar biasa. Dengan latihan Amor Fati tiap menjelang tidur, kau ajak pikiranku untuk merangkul semua bentuk malam. Tidur cepat, syukuri. Tidur sebentar, pikiran berisik, syukuri juga. Karena memang begitulah adanya. Praktik ini memutus rantai harapan yang kecewa dari frustrasi yang menggelinding jadi cemas. Ia menambatkanmu pada realitas saat ini. Lepaskan kebutuhan agar malam jadi lain. Inilah fondasi istirahat stoik sejati. Tidur tak datang karena kau paksa. Ia datang karena kau berhenti melawan. Karena kau rangkul malam utuh-utuh dengan pikiran tenang dan hati yang ikhlas menerima. Amor Fati membisikkan percaya pada aliran kehidupan bahkan dalam sunyi dan misteri malam. 8. Saya ingin bicarakan tentang kekuatan batin yang bisa menjadi perisai melawan kecemasan malam hari. Ini dari ajaran Stoa. Mungkin kamu pernah dengar istilah apatheia. Banyak orang menyangkanya sebagai apati, masa bodoh atau tidak peduli secara emosional. Padahal maknanya jauh lebih dalam dari itu. Apatheia adalah keadaan tenang, damai di dalam pikiran, bebas dari gangguan yang muncul karena emosi yang tidak rasional atau nafsu yang liar. Bukan berarti kita tidak punya perasaan. Justru sebaliknya. Apatheia adalah kekuatan batin yang membuat kita bisa merasakan emosi, tapi tidak terbawa olehnya. Akal sehat tetap jernih. Ketenangan tetap terjaga, bahkan di saat situasi paling sulit sekalipun. Nah, kalau kita terapkan ini ke kecemasan malam hari, apatheia jadi seperti perisai yang tidak bisa ditembus. Melindungi kita dari pusaran kekhawatiran yang sering datang saat senja tiba. Apa itu kecemasan malam hari? Menurut definisinya, ini adalah keadaan terganggunya emosi. Rasa takut, khawatir, atau cemas yang datangnya tidak terkendali. Dan itu menghalangi kita untuk mendapatkan ketenangan yang kita butuhkan untuk tidur. Pikiran yang cemas itu melekat pada pikiran-pikiran negatif, juga pada sensasi tubuh yang gelisah, lalu membesarkannya, membiarkannya menguasai keadaan batin kita. Apatheia menawarkan alternatif yang radikal, yaitu kemampuan untuk mengamati sensasi dan pikiran-pikiran itu tanpa harus dikuasai olehnya. Ini adalah kemampuan untuk mempertahankan ketenangan dalam menilai sesuatu, bahkan ketika tubuh atau pikiran merasakan ketidaknyamanan dari kecemasan. Menurut kaum Stoa, kunci mencapai apatheia bukanlah dengan menekan emosi, karena itu tidak mungkin, bahkan berbahaya, tapi dengan mengubah hubungan kita terhadap emosi tersebut. Kita sadar bahwa emosi adalah respons alami. Tapi kita juga paham bahwa persepsi dan penilaian kita tentang suatu peristiwa atau tentang emosi itu sendiri yang mengubah segalanya menjadi hasrat yang mengganggu. Coba renungkan, kalau kita menganggap insomnia sebagai bencana, maka kecemasan akan meledak-ledak. Tapi kalau kita menganggapnya hanya sebagai realitas sederhana, saat ini, ini sedang terjadi sekarang, maka respons emosional kita akan sangat berbeda. Mempraktikkan apatheia sebelum tidur artinya melakukan pengamatan tanpa menghakimi. Ketika pikiran cemas muncul atau sensasi gelisah seperti detak jantung yang cepat,
atau otot yang tegang. Alih-alih bereaksi dengan rasa takut atau frustrasi, coba amati dengan sikap ingin tahu yang terlepas. Katakan dalam hati, inilah perasaan cemas di dada saya. Atau inilah pikiran yang berulang tentang hari esok. Kita tidak melawannya, kita tidak menghakiminya sebagai sesuatu yang buruk, kita hanya memperhatikannya. Langkah berikutnya, identifikasi persepsi yang tidak rasional. Kecemasan seringkali dipicu oleh penilaian yang berlebihan atau yang mengerikan. Apatheia mendorong kita untuk mempertanyakan validitas persepsi itu. Apakah benar-benar kiamat kalau saya tidak tidur semalaman? Apakah kekhawatiran ini sedekat dan seburuk yang saya rasakan? Dengan menerapkan akal sehat, kita bisa mengurangi kekuatan persepsi-persepsi ini, lalu ciptakan jarak emosional. Apatheia memungkinkan kita membuat jarak antara diri kita yang sebenarnya akal sehat kita dengan emosi kita. Kita bukanlah emosi kita adalah makhluk yang bisa memilih bagaimana meresponsnya. Ketika kecemasan menyerang, jangan bilang saya cemas, tapi bilang saya sedang mengalami perasaan cemas. Perbedaan bahasa yang kecil ini memperkuat jarak, dan itu mengembalikan kendali ke tangan kita. Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Dengan mempertahankan kekuatan batin ini, apatheia memungkinkan kita mengarahkan energi ke apa yang bisa kita kendalikan saat ini. Respons kita terhadap kecemasan. Alih-alih merenungkan masalah, kita bisa memilih untuk menarik napas, melakukan refleksi ala Stoa, atau sekadar menerima momen ini apa adanya. Ingat, apatheia bukan berarti kita tidak akan pernah merasa cemas. Itu berarti ketika kita merasakannya, kita tidak akan tersapu olehnya. Kita akan tetap seperti mercusuar di tengah badai, tegak, tak tergoyahkan. Ini adalah ketenangan saat menghadapi kesulitan batin. Kemampuan untuk tetap tenang ketika tubuh gelisah dan pikiran kacau. Kekuatan batin inilah yang memungkinkan kita menavigasi gelombang kecemasan malam hari tanpa terpuruk. Dengan mengembangkan apatheia, kita membangun semacam perisai psikologis, melindungi kita dari reaktivitas emosional. Malam hari tidak lagi menjadi medan perang di mana emosi menguasai kita. Malam hari berubah menjadi ruang untuk melatih penguasaan diri. Kecemasan malam hari karena tidak menemukan jangkar dalam perlawanan kita atau identifikasi kita dengannya mulai larut. Dan perlahan, ketenangan alami dari pikiran yang terlatih dan kuat akan menang. Membuka jalan bagi tidur yang memulihkan dan rasa damai batin yang sangat dalam. 9 hidup ini singkat, dan karena itulah ketenangan di malam hari bukan sekadar keinginan, tapi kebutuhan mendesak yang sering kita abaikan. Dalam filsafat Stoa, ada satu latihan refleksi yang paling kuat dan terus diulang, merenung tentang betapa terbatasnya waktu kita. Bukan untuk membuatmu pesimis, justru sebaliknya. Ini dikenal sebagai memento mori. Ingatlah kau akan mati, dan tujuannya sangat membebaskan. Dia mendorongmu untuk menghargai setiap momen, hidup dengan tujuan, dan bertindak bijaksana. Nah, kalau kita bawa ke masalah kecemasan di malam hari, refleksi ini jadi terasa sangat mendesak. Kalau waktu kita terbatas, kenapa kita buang jam-jam berharga yang seharusnya untuk istirahat dan pemulihan dengan kekhawatiran yang nggak penting? Yang hasilnya cuma merampas tidur kita sendiri? Orang Stoa percaya, ketenangan malam itu vital, bukan kemewahan. Kecemasan di malam hari bukan cuma mencuri tidur, tapi mencuri kualitas hidup yang seharusnya kita nikmati saat bangun nanti. Malam tanpa tidur bukan sekadar terjaga. Itu adalah sebagian kecil dari hidup yang dijalani dalam penderitaan, perenungan berlebihan, dan penolakan terhadap kenyataan. Kalau hidup itu singkat, maka setiap jam sangat berharga. Setiap momen damai, setiap saat tidur yang memulihkan adalah sumber daya yang tak ternilai. Jangan biarkan kecemasan merampas itu. Para filsuf Stoa mengajak kita melihat bahwa satu hari yang baru saja usai, dan satu malam yang akan kita jalani adalah seperti kehidupan kecil yang punya awal dan akhir. Setiap hari adalah kesempatan untuk hidup berbudi luhur. Setiap malam adalah kesempatan untuk beristirahat dengan layak.
Menghabiskan malam dengan cemas berarti menyia-nyiakan sebagian besar dari kehidupan kecil sehari-hari kita. Tidak ada waktu untuk penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Merenungkan singkatnya hidup membawa kita pada satu pertanyaan jujur. Apa yang benar-benar aku miliki saat ini? Masa depan belum pasti. Masa lalu sudah berlalu. Yang kita punya hanyalah saat ini. Dan di saat ini, di penghujung hari, tugas kita adalah mempersiapkan pikiran untuk beristirahat. Mengkhawatirkan masa depan berarti mencoba menjalani kehidupan yang belum ada. Itu merampas vitalitas dari kehidupan yang sedang kita jalani sekarang. Lalu, bagaimana caranya refleksi tentang singkatnya hidup ini menanamkan ketenangan di malam hari? Gampang, rasa urgensi untuk kedamaian. Bukan kepanikan, tapi rasa nilai yang tinggi. Jika waktu kita terbatas, kita jadi jauh lebih enggan membiarkan kecemasan mencuri momen istirahat. Kita bisa berkata pada diri sendiri ketika kecemasan menyerang, "Aku tidak punya waktu untuk ini." Maksudnya bukan karena secara fisik nggak ada waktu, tapi karena kita nggak rela menghabiskan hidup hanya untuk khawatir. Fokuslah pada yang penting. Tanyakan pada dirimu, apakah kekhawatiran yang membuatku terjaga ini benar-benar penting? Atau aku hanya membesar-besarkan sesuatu yang sepele dalam skema besar hidupku? Perspektif kosmik seperti ini akan kita bahas lebih dalam nanti, membantu kita melihat kekhawatiran secara proporsional. Nilai istirahat pun jadi berubah total. Tidur bukan lagi sekadar kebutuhan biologis, tapi hadiah. Kesempatan untuk memperbarui diri dan menyiapkan energi menjalani hari esok dengan lebih kuat. Kita juga jadi terbebaskan dari masa depan yang nggak pasti. Kalau masa depan memang rahasia dan keberadaan kita sendiri sementara, lalu buat apa mengkhawatirkan hal yang mungkin nggak terjadi? Atau yang meskipun terjadi, tetap di luar kendali kita. Kesadaran akan singkatnya hidup memaksa kita melepaskan kebutuhan mengontrol masa depan. Kita fokus ke yang bisa kita kendalikan, sikap kita sekarang dan kedamaian kita di malam ini. Bukan ajakan jadi fatalis, tapi pengingat bahwa setiap malam adalah bagian dari hidup kita. Dan kita punya kuasa untuk menjadikannya malam yang damai, bukan malam yang penuh siksaan. Dengan perspektif Stoa ini, kita jadi jauh lebih sadar dan sengaja dalam mengejar ketenangan di malam hari. Istirahat bukan hanya fisik, tapi keputusan sadar untuk menghargai waktu yang diberikan kepada kita. Dedikasikan jam-jam gelap ini untuk pembaruan tubuh dan pikiran. Siapkan dirimu menghadapi hari berikutnya dengan kekuatan dan ketenangan. Karena hidup ini singkat dan waktu terlalu berharga untuk disia-siakan oleh kecemasan. 10 cara kosmik melihat cemas atau membingkai ulang rasa gelisah di bawah langit malam. Ada satu latihan dari filsafat Stoa yang paling menenangkan sekaligus membangkitkan semangat, perspektif kosmik. Kadang disebut sudut pandang atas atau perspektif jiwa. Intinya sederhana, kita membayangkan semua kekhawatiran dan diri kita sendiri dari skala yang sangat luas, seolah-olah kita naik ke atas bumi, lalu keluar angkasa, lalu menyusuri waktu yang begitu panjang dan megah. Coba bayangkan, malam tiba, kecemasan datang merayap, pelukannya mencekik. Setiap detail kecil tiba-tiba terasa besar, tiap rasa takut berteriak paling keras. Tapi perspektif kosmik ini tahu cara membungkam semua itu. Kecemasan malam adalah anak dari pandangan terowongan. Pikiran kita terlalu fokus pada satu masalah, satu skenario mengerikan, lalu mengabaikan yang lain. Akibatnya, masalah kelihatan raksasa dan mendesak. Kita merasa diri ini pusat semesta yang sedang kacau, dan beban pribadi itulah yang merampas tidur. Nah, perspektif kosmik Stoa adalah penawarnya. Begini cara kerjanya, kamu berbaring di kasur, kecemasan mulai muncul. Mungkin karena obrolan canggung tadi siang, atau email yang belum terkirim, atau kesalahan kecil yang kamu buat. Daripada kamu larut, latih dirimu untuk naik. Lepas dari kamar, lalu dari rumah, lalu kota, lalu negara, terus naik. Lihat benua, lautan, lalu bumi, bola biru kecil yang berputar sunyi di ruang hampa yang tak bertepi. Lalu lihat lebih jauh, bintang, galaksi, nebula.
Waktu geologis dan kosmik yang membentang begitu dalam. Sekarang tanya dirimu, seberapa besar beban kekhawatiranku tadi? Dari ketinggian ini, semua yang terasa begitu besar di kamar gelapmu, pertengkaran kecil, masalah utang sepele, tugas yang belum kelar, semuanya menyusut, jadi titik debu. Mendapat proporsi aslinya, kecil sekali. Manfaat latihan ini buat bebaskan cemas malam? Luar biasa. Pertama, ego berkurang. Cemas itu egosentris. Masalah aku, keinginan aku, frustrasi aku. Tapi pandangan dari atas mengingatkan betapa kecilnya kita di semesta ini. Paradoksnya justru membebaskan. Kita bukan pusat segalanya. Masalah kita bukan satu-satunya realitas. Kedua, kekhawatiran kehilangan kuasa. Saat kita melihat cemas sebagai sesuatu yang mungil di tengah kebesaran, kita ambil kekuatannya untuk melumpuhkan. Gunung yang dulu tak terkalahkan kini jadi bukit kecil. Ketiga, penerimaan tumbuh. Dari perspektif kosmik, segala yang sementara jadi terlihat jelas. Semuanya berubah, termasuk hidup kita, dan tentu saja kekhawatiran kita. Keempat, koneksi dengan akal semesta. Orang Stoa percaya pada logos, akal universal yang meresapi kosmos. Saat kita angkat pikiran, kita terhubung dengan akal yang lebih tinggi. Kita lihat logika dan keteraturan alam bahkan di tengah kekacauan hidup. Rasanya aman. Rasanya jadi bagian dari sesuatu yang utuh. Kelima, ketenangan lahir. Dengan kekhawatiran ditempatkan pada skala yang benar dan hati merasa menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pikiran kita akhirnya berpijak di keluasan. Ketegangan lepas. Kecemasan larut ke dalam ruang angkasa seperti uap yang hilang ditelan udara. Jadi praktikkan perspektif kosmik sebelum tidur. Ini tindakan membesarkan mental. Pengingat lembut bahwa kita bagian dari sesuatu yang begitu luas dan bahwa ujian kecil kita, meski nyata, bukanlah akhir dunia. Dengan merendam diri dalam keluasan kosmos, kecemasan menyusut. Kita lepaskan cengkramannya, lalu kita serahkan diri pada ketenangan, dengan pikiran yang sudah menemukan keseimbangannya di antara dua kebenaran, betapa kecilnya diri kita dan betapa agungnya alam semesta. Ini meditasi yang kuat, membantu kita melihat ulang skala hidup, melepaskan beban yang tak perlu digendong, dan menemukan damai di bawah naungan bintang-bintang. 11 nilai kebajikan di tengah gelap menuntun pikiran agar sampai pada ketentraman. Filsafat Stoa bukan cuma soal teknik jaga emosi. Inti sejatinya adalah panduan hidup yang berpijak pada kebajikan. Buat para penganut Stoa, kebajikan yang meliputi bijaksana, adil, berani, dan bisa menahan diri bukan sekadar angan moral luhur. Ia adalah satu-satunya kebaikan sejati dan sumber dari eudaimonia, yakni kehidupan yang baik dan sejahtera. Nah, memakai prinsip ini dalam pengalaman malam hari kita itu penting banget buat ngelupain kecemasan. Karena ajaran ini ngajak kita buat memusatkan pikiran pada hal yang memang dasarnya baik dan bisa kita kendalikan, kebajikan kita sendiri. Bahkan di tengah pikat dan sunyi, tempat biasanya rasa cemas tumbuh subur. Kecemasan di malam hari sering muncul gara-gara kita khawatirkan hal di luar kuasa kita, hasil akhir, omongan orang, kejadian masa lalu, atau yang bakal datang. Juga keinginan pada hal-hal dari luar. Kalau pikiran kita terpaku ke situ, kita jadi melenceng dari apa yang benar-benar penting dan terjerat dalam perkara yang nggak bisa kita kontrol. Ajaran Stoa di sini cukup radikal. Sumber ketenangan sejati kita ternyata bukan karena nggak ada masalah atau karena semua keinginan luar kita terpenuhi, melainkan pada kemampuan kita buat hidup secara berbudi luhur apapun keadaannya. Di malam yang gelap, saat dunia luar hening, pikiran kita bisa berubah jadi pusaran penyesalan atas kesalahan kemarin atau ketakutan membayangkan tantangan esok. Tapi alih-alih larut, kebajikan ala Stoa bisa jadi cahaya penuntun. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke diri sendiri, apa saya tadi bertindak bijaksana, adil, berani, dan terkendali? Apa saya siap buat gitu lagi besok? Kalau jawabannya iya, atau setidaknya saya udah berusaha sebaik mungkin, maka nggak ada ruang buat cemas. Kalau belum, malah malam ini jadi saat yang pas buat refleksi dan berkomitmen jadi lebih baik.
Lalu gimana caranya kita pakai nilai kebajikan ini buat meraih ketenangan malam hari? Caranya, periksa hari itu dalam terang kebajikan. Sebelum tidur, luangkan beberapa menit buat nge-review hari Anda. Bukan dari sukses atau gagal di mata dunia luar, tapi dari gimana Anda menjalankan kebajikan utama tadi. Apa saya bijaksana ambil keputusan? Apa saya adil ke orang lain? Apa saya berani pas hadapi tantangan? Apa saya mampu mengendalikan diri soal keinginan dan reaksi saya? Pemeriksaan diri ini bukan buat nyiksa diri sendiri, tapi buat tumbuh dan belajar. Kalau Anda nemuin area yang bisa diperbaiki, terima saja dengan tenang. Lalu bulatkan tekad dalam hati buat lebih baik besok. Fokusnya ke niat, bukan ke hasil. Karena kaum Stoa selalu bilang, kita cuma bisa kontrol niat dan usaha luhur kita. Hasil bukan ranah kita. Kecemasan malam seringnya terpaku ke hasil. Apa saya naik pangkat? Apa masalah ini kelar? Nah, dengan mengembalikan fokus ke kebajikan dalam tindakan kita bisa kerja dengan tekun dan jujur. Kita bisa bertindak dengan integritas. Kita lepas beban hasil yang nggak bisa dikendalikan dan cari perlindungan dalam kebajikan. Saat kecemasan nyerang pakai kekhawatiran masa depan yang nggak jelas, ingatkan diri Anda, selama saya bertindak secara berbudi luhur, semua hal lain di luar kendali saya, dan itu nggak bakal ganggu saya. Kebajikan adalah satu-satunya kebaikan yang sepenuhnya milik kita, nggak bisa direbut sama situasi luar manapun. Ia adalah tempat berlindung yang nggak tergoyahkan. Sadar akan hal ini rasanya sangat menenangkan. Kejar keunggulan dari dalam. Hidup berbudi luhur itu perjalanan terus-menerus, bukan garis akhir. Malam hari adalah waktu buat kembali berkomitmen ke perjalanan itu. Dengan mengarahkan pikiran ke pengejaran keunggulan batin, kita alihkan perhatian dari kekhawatiran luar dan fokus ke tujuan yang dari awal sudah damai dan penuh makna. Praktikkan kebajikan sebelum tidur adalah cara buat selarasin pikiran kita dengan kebaikan sejati dan abadi. Ini bikin kita bisa tidur dengan hati nurani yang bersih, tahu bahwa kita udah berusaha maksimal hari ini dan siap lanjutin besok lagi. Cemas nggak punya tempat buat tumbuh kalau pikiran kita udah mantap berakar di kebajikan. Alih-alih mikirin apa yang mungkin salah, kita fokus ke gimana caranya hidup baik apapun yang terjadi. Orientasi ke kesejahteraan batin yang lahir dari kebajikan ini adalah obat paling mujarab buat kegelisahan malam hari. Membuka jalan buat tidur yang nyenyak dan pikiran yang adem ayem. Dua belas ketahanan ala Stoa saat menghadapi malam yang penuh ketidakpastian. Bagaimana caranya mengatasi rasa takut akan hari esok? Pada dasarnya, hidup ini nggak pernah pasti. Dan rasa nggak pasti ini sering terasa makin kuat di saat malam hening, ketika masa depan dengan segala kemungkinan yang nggak diketahui tiba-tiba jadi sumber kecemasan yang dalam. Rasa takut akan hari esok, tentang apa yang bakal terjadi, baik atau buruk, tentang tantangan yang nunggu, adalah salah satu biang kerok utama kecemasan dan susah tidur di malam hari. Disinilah filsafat Stoa hadir. Dengan fokusnya pada ketahanan dan kekuatan mental, Stoa memberi kita alat buat menghadapi ketidakpastian ini dengan tenang dan berani. Kita lepas rasa takut yang menghalangi istirahat kita. Buat penganut Stoa, ketahanan bukan cuma soal bangkit lagi setelah jatuh, tapi ini tentang kemampuan buat menjaga ketenangan dan akal sehat dalam situasi apapun. Kita sadar sepenuhnya bahwa kedamaian kita nggak tergantung pada kejadian di luar diri, tapi pada respons internal kita terhadap kejadian itu. Memang, kita nggak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi besok, tapi kita bisa mengendalikan gimana kita mempersiapkan diri secara mental dan gimana kita memilih buat meresponsnya. Rasa takut akan hari esok pada intinya adalah kekhawatiran tentang hal-hal yang di luar kendali kita, masa depan. Kaum Stoa mengajarkan bahwa masa depan, menurut definisinya, nggak ada di masa kini. Mengkhawatirkannya berarti kita menderita dua kali. Sekali dalam imajinasi kita, dan bisa jadi lagi di kenyataan, kalau kejadian yang kita takuti itu benar-benar terjadi. Dan yang lebih penting, sebagian besar kecemasan kita tentang masa depan nggak pernah menjadi nyata. Atau kalau jadi pun biasanya dengan cara yang sangat beda dari yang kita bayangkan.
Maka ketahanan ala Stoa mengajak kita buat melepaskan beban gak berguna ini. Lalu gimana caranya kita mengembangkan ketahanan Stoa biar bisa mengatasi rasa takut akan hari esok dan meraih ketenangan di malam hari? Pertama, fokuslah pada saat ini, prosoce. Cara paling langsung buat melawan rasa takut akan hari esok adalah dengan menancapkan diri kuat-kuat di saat ini. Hari esok belum tiba, yang kita miliki cuma momen ini. Dengan mengarahkan perhatian ke apa yang bisa kita lakukan sekarang, bernapas dalam-dalam, merilekskan tubuh, baca buku, atau merenung soal hari ini, kita menghilangkan kekuatan dari kecemasan antisipatif. Ketahanan dimulai dari kemampuan menjaga pikiran tetap berada di satu-satunya tempat di mana ia punya kekuatan saat ini. Kedua, persiapan, bukan kekhawatiran. Kaum Stoa membedakan antara kekhawatiran, meratapi yang nggak bisa dikendalikan, dan persiapan melakukan apa yang ada dalam kuasa kita. Kalau ada hal konkret yang bisa kamu lakukan buat besok, misalnya nyiapin baju atau bikin daftar tugas, lakukan dengan tenang sebelum tidur. Begitu selesai, lepaskan kekhawatiran. Kalau nggak ada yang bisa kamu lakukan, persiapan berarti menguatkan pikiran dan menerima ketidakpastian. Penerimaan itu sendiri adalah bentuk persiapan. Ketiga, terima ketidakabadian. Stoikisme mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam hidup itu sementara dan terus berubah. Besok nggak akan sama seperti hari ini, dan itu adalah satu-satunya hal yang konstan. Melawan perubahan atau mengejar keamanan mutlak justru sumber kecemasan. Ketahanan muncul dari menerima ketidakabadian ini dan percaya pada kemampuan kita buat beradaptasi dengan apapun yang terjadi. Keempat, percayalah pada akal dan kebajikan. Kaum Stoa percaya apapun yang terjadi besok, kita selalu punya kemampuan buat merespons dengan akal, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Kebajikan kita adalah perisai yang nggak tergoyahkan. Kalau kita percaya bisa menghadapi apapun yang dibawa kehidupan dengan integritas dan rasionalitas, rasa takut akan masa depan bakal berkurang drastis. Rasa takut akan kesulitan akan luntur saat kita tahu kita bisa menghadapinya dengan martabat. Kelima, tegaskan kembali dikotomi kendali. Sebelum tidur, kalau rasa takut akan hari esok muncul, tanyakan pada diri sendiri, apa yang ada dalam kendali saya? Apakah saya bisa mengendalikan kejadian besok? Tidak. Apakah saya bisa mengendalikan sikap dan respon saya terhadap kejadian itu? Ya. Menegaskan ini akan mengembalikan rasa kuasa Anda dan membebaskan Anda dari cemas akan hal yang nggak bisa dikendalikan. Pada akhirnya, ketahanan Stoa memungkinkan kita tidur dengan keyakinan tenang bahwa kita siap menghadapi apapun yang terjadi besok. Bukan karena kita punya kendali atas masa depan, tapi karena kita punya kendali atas diri kita sendiri. Kita melepaskan kebutuhan buat tahu, kebutuhan buat mengendalikan. Kita merangkul malam dengan ketenangan yang datang dari kesadaran bahwa kekuatan kita terletak pada kemampuan memilih respons kita apapun keadaannya. Inilah inti dari mengatasi rasa takut akan hari esok dan menumbuhkan ketenangan malam yang dalam dan abadi. 13 disiplin keinginan, lepaskan harapan yang bikin mata melek sampai subuh. Filsafat Stoa mengajarkan satu hal, sumber paling kuat dari penderitaan dan juga kenapa kepala kita panas pas mau tidur bukanlah kejadian di luar sana, tapi keinginan dan harapan liar kita terhadap kejadian itu. Disiplin keinginan atau yang orang Yunani sebut oreksia adalah praktik utama stoikisme. Ini ngajak kita buat selaraskan keinginan kita hanya ke hal yang benar-benar bisa kita kendalikan, kebaikan hati dan tindakan kita sendiri. Begitu kita lakuin itu, kita lepas dari belenggu frustrasi dan kekecewaan yang biasa nyerang tengah malam, merampas istirahat dan damai kita. Coba ingat, gimana sih gelisah malam itu muncul? Kita sering rebahan, mata melek, mikirin sesuatu yang belum kita capai, atau respons yang gak kunjung datang, atau kita terlalu berharap besok bakal sesuai ekspektasi. Kita ingin tidur malam yang sempurna. Kita berharap satu masalah mendadak selesai sendiri. Kita hapus banget sama persetujuan orang lain.
Semua keinginan ini cuma fokus ke hasil luar, ke hal-hal yang nggak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Lalu pas kenyataan nggak cocok sama angan-angan, pikiran jadi rusuh. Konflik batin muncul, ngasih rasa was-was yang bikin kita nggak bisa tenang. Orang Stoa ngingetin kita, satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan, ya pilihan dan sikap kita sendiri. Kalau kita ngidam sesuatu di luar kuasa kita, sama saja kita mengundang frustrasi dan cemas. Contoh kecil, kita pengen buruk tidur pulas, tapi tidur nggak datang-datang. Kita kesel. Kita ingin seseorang bersikap manis, dia malah cuek. Kita sakit hati, padahal semua itu di luar kendali kita. Sekarang bayangin kita lepas semua itu. Biarin ketenangan mengalir. Disiplin keinginan ngajarin kita, damai sejati itu bukan dari punya apa yang kita mau, tapi dari kebebasan buat nggak butuh mengingini apa yang nggak bisa kita kontrol. Ini ajakan buat merdeka dari dalam, buat puas bukan karena apa yang dunia kasih, tapi karena kekuatan kemauan kita sendiri dan selaras dengan kebajikan. Terapin disiplin ini sebelum tidur, maka kita udah cabik sebagian besar cemas malam. Kita tidur bukan dengan daftar keinginan yang nggak kesampaian, tapi dengan sadar penuh kalau kita udah selaraskan niat hanya pada yang benar-benar baik dan bisa kita pegang. Pelepasan dari ekspektasi ini bikin kita nyerahin diri pada istirahat, pikiran ringan, jiwa adem, karena tahu kepuasan sejati ada pada kebajikan kita, bukan pada naik turunnya kejadian dari luar. 14 Jurnal Malam Stoik, merenung untuk menemukan ketenangan. Buat para penganut Stoik, menulis dan merenung setiap hari itu bukan sekadar kebiasaan, itu adalah fondasi. Tokoh-tokoh seperti Seneca dan Epictetus dengan tegas mendorong murid-muridnya untuk meluangkan waktu di penghujung hari guna melakukan introspeksi. Ritual inilah yang sekarang kita kenal sebagai Jurnal Malam ala Stoa. Dan percayalah, ini adalah senjata rahasia yang luar biasa ampuh untuk meluruhkan kecemasan yang menumpuk sejak pagi, sekaligus menyiapkan pikiran agar bisa tidur nyenyak dan pulih sempurna. Jurnal ala Stoa ini bukan catatan harian biasa, bukan sekadar daftar kejadian. Ini adalah ruang pribadi untuk refleksi kritis, menguji diri sendiri, dan merangkum pelajaran hidup berdasarkan nilai-nilai Stoik. Kegelisahan yang sering muncul di malam hari pada dasarnya lahir dari pikiran yang terperangkap dalam lamunan, menyesali apa yang sudah terjadi, frustrasi karena rencana gagal, atau cemas menghadapi esok. Pikiran-pikiran ini, kalau tidak diolah secara sadar, bak gema yang terus berulang mengganggu ketenangan kita. Nah, Jurnal Malam Stoik hadir sebagai penyalur yang terstruktur. Ia mengubah lamunan tak tentu arah menjadi refleksi yang membangun. Tujuannya bukan sekadar menghilangkan stres, tapi mengambil hikmah dari pengalaman harian, lalu melepaskannya dari beban emosi. Dengan menulis, kita mengeluarkan segala pikiran dan kekhawatiran dari dalam kepala. Kita memberi mereka bentuk nyata, sehingga bisa kita periksa dengan lebih jernih dan objektif. Ibaratnya, kita mengeluarkan batu berat dari ransel sebelum mencoba tidur. Lalu, gimana cara praktikin Jurnal Malam Stoik biar hati adem? Simak ritualnya. Pertama, ciptakan ritualmu sendiri. Sisihkan waktu hening sebelum tidur, jauh dari layar HP atau laptop. Bisa pakai buku catatan fisik atau aplikasi jurnal digital yang nggak akan ngirim notifikasi. Yang penting konsisten, cuman 5 menit pun nggak apa-apa. Kedua, pakai pertanyaan refleksi ala Stoik. Ingat, ini bukan menulis ulang daftar kegiatan hari ini. Ini tentang merenungkan bagaimana kamu bertindak dan bagaimana kamu bisa lebih baik. Berikut beberapa pertanyaan panduan yang terinspirasi dari Seneca dan para Stoik lainnya. Kamu bisa sesuaikan dengan kondisimu. Hari ini, apakah aku bertindak sesuai akal sehat dan kebajikan? Kebijaksanaan, keberanian, keadilan, pengendalian diri. Kapan aku bisa berbuat lebih baik? Apakah aku sudah adil pada orang lain? Apakah aku menunjukkan kendali atas penilaian dan persepsiku sendiri? Apa sih yang benar-benar menggangguku hari ini? Apakah itu kejadiannya atau penilaianku terhadap kejadian itu? Di mana aku membiarkan diri mengkhawatirkan hal-hal di luar kendaliku? Ini inti dikotomi kendali, ya, soal emosi. Emosi apa yang aku rasakan?
Apakah itu rasional atau sekadar nafsu yang tak terkendali? Apa aku habiskan waktu mengkhawatirkan masa depan atau menyesali masa lalu? Bagaimana caranya agar energi itu bisa kuarahkan ke masa kini, ke hal yang bisa aku kendalikan? Rasa syukur dan amor fati, cinta pada takdir. Apa yang berjalan baik hari ini? Apa yang bisa aku syukuri meskipun terasa sulit? Di mana letak keindahan atau pelajaran dalam kejadian yang menantang? Ketiga, proses dan lepaskan. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara tertulis, kamu sedang memproses pengalaman hari ini secara sadar. Kamu menemukan titik-titik gesekan, belajar darinya, dan ini yang paling krusial, melepaskannya. Begitu kamu sudah menganalisis dan mengambil pelajarannya, lepaskan. Menulis adalah tindakan penutup. Ini cara bilang ke pikiranmu, kerja hari ini selesai, waktunya istirahat. Keempat, komitmen untuk jadi lebih baik. Prokope, akhiri dengan janji kecil untuk hari esok. Bukan daftar tugas yang panjang, tapi niat yang mulia. Contoh, besok aku akan berusaha lebih sabar kalau ada yang memotong pembicaraanku. Atau, besok aku ingat untuk menerapkan lingkaran kendali saat mulai cemas. Dengan niat positif ini, kamu mengakhiri hari bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan rasa punya tujuan dan tumbuh. Jurnal Malam Stoik benar-benar mengubah kekhawatiran jadi peluang untuk bertumbuh. Dengan mengosongkan pikiran dari beban-beban seharian dan merenungkan tindakan dari perspektif kebajikan, kita menciptakan ruang mental yang bening dan teratur. Hasilnya, tidur datang dengan sendirinya. Karena pikiran nggak perlu lagi melawan game hari yang belum direnungkan. Ini adalah praktik kebersihan mental yang mempersiapkan kita. Bukan cuma untuk tidur yang lebih pulas, tapi juga untuk kehidupan yang lebih sadar, tenang, dan benar-benar berarti. 15 ketidakpedulian selektif, menyaring kekhawatiran yang nggak kasih nilai tambah buat hidup lo. Dalam ajaran Stoik, konsep ketidakpedulian selektif ini sebenarnya adalah pengembangan penting dari dua hal, dikotomi kontrol dan disiplin keinginan. Intinya gini, kita belajar membedakan mana yang benar-benar baik, yaitu kebajikan, dan mana yang cuma lebih kita sukai, kayak kesehatan, harta, nama baik, atau yang nggak kita sukai, kayak sakit, miskin, atau dikritik. Buat para Stoik, hal-hal di luar diri kita itu sifatnya acuh tak acuh. Maksudnya, mereka nggak punya kuasa inheren buat bikin kita jadi orang baik atau jahat, bahagia atau enggak. Yang punya kuasa adalah bagaimana respons kita terhadap hal-hal tadi. Nah, kalau lo terapkan sikap acuh tak acuh secara selektif ini buat ngadepin kecemasan di malam hari, hasilnya luar biasa. Ini kayak alat penyaring super ampuh buat nyingkirin kekhawatiran yang nggak kasih nilai tambah buat ketenangan pikiran lo. Coba lihat pikiran cemas, apalagi pas mau tidur, cenderung memperlakukan semua kekhawatiran seolah darurat semua dan serius semua. Ketidaknyamanan kecil, komentar biasa, tugas receh, semuanya kelihatan gede banget, merampas tidur lo karena terus-terusan ganggu. Kurangnya kemampuan menilai inilah yang bikin energi mental lo habis percuma. Disinilah ketidakpedulian selektif berperan. Kita diajari buat memprioritaskan kekhawatiran dan secara cerdas membuang mana yang nggak layak dapat perhatian. Buat seorang Stoik, satu-satunya hal yang punya nilai intrinsik adalah kebajikan kita dan penggunaan akal sehat. Sisanya, kesehatan, harta benda, ketenaran, kenyamanan, bahkan tidur itu sendiri, itu semua barang eksternal. Meskipun boleh jadi lebih kita sukai, tapi sejatinya nggak penting buat kedamaian batin dan kebahagiaan dasar kita. Kalau kita kehilangan salah satu dari yang lebih disukai itu, bukan berarti kebajikan kita rusak atau hidup kita jadi buruk. Itu cuma keadaan eksternal. Lalu gimana caranya nerapin ketidakpedulian selektif ini buat ngelupain kecemasan malam hari? Simak baik-baik. Pertama, pertanyakan keseriusan kekhawatiran lo. Pas pikiran cemas muncul di malam hari, tanya ke diri lo sendiri. Apakah kekhawatiran ini berhubungan dengan sesuatu yang bisa merusak kebajikan saya? Kebijaksanaan, keadilan, keberanian, pengendalian diri? Atau ini cuma masuk kategori nggak penting? Contoh, lo khawatir karena belum kirim email sepele. Tanya lagi, ini pengaruh ke kebajikan saya nggak?
Jawabannya, mungkin nggak. Itu nggak penting. Dengan lokasi label nggak penting, kekuatannya langsung berkurang. Kedua, pahami bedanya kekhawatiran konstruktif versus destruktif. Ada kekhawatiran yang bisa nuntun kita ke tindakan berbudi luhur, misalnya mikirin cara memperbaiki kesalahan. Itu kekhawatiran bermanfaat, tapi sebagian besar kecemasan malam hari. Itu cuma perenungan destruktif soal hal-hal yang nggak bisa lo kendalikan atau nggak relevan. Ketidakpedulian selektif ngebantu lo misain yang baik dari yang jelek. Kalau suatu kekhawatiran nggak mendorong lo ke tindakan berbudi luhur dan terkendali, maka dia adalah kandidat buat lo perlakukan dengan ketidakpedulian. Ketiga, ucapkan dalam hati, ini nggak penting. Begitu lo udah identifikasi suatu kekhawatiran sebagai hal yang nggak penting, sesuatu yang nggak memengaruhi kebajikan inti lo bisa praktikkan ketidakpedulian aktif. Ini bukan berarti penyangkalan ya. Ini adalah pilihan sadar buat nggak kasih energi atau kepentingan lebih lagi ke situ. Lo bisa bilang ke diri lo pelan-pelan, ini nggak penting, ini secara inheren nggak baik juga nggak buruk. Gue nggak bakal biarin ini ganggu gue. Itu tindakan pelepasan emosional. Keempat, prioritaskan kedamaian batin lo. Dengan mempraktikkan ketidakpedulian selektif, lo secara sadar memilih ketenangan pikiran di atas fluktuasi peristiwa eksternal. Lo nyatain dengan tegas, kedamaian lo nggak bergantung pada perubahan kecil atau ketidakpastian besar. Satu-satunya hal yang benar-benar penting, kemampuan lo buat mempertahankan akal sehat dan kebajikan. Kelima, latih pikiran lo buat melepaskan. Latihan ini dilakukan berulang-ulang, bakal melatih otak lo buat ngelepasin apapun yang nggak penting buat kesejahteraan dasar lo. Seiring waktu, otak lo bakal belajar otomatis menyaring kekhawatiran yang nggak kasih nilai tambah. Ini membebaskan ruang buat ketenangan. Kayak bersihin kotak masuk email lo hapus spam sebelum sempat menguasai lo. Jadi, ketidakpedulian selektif adalah alat luar biasa buat menumbuhkan disiplin mental yang diperlukan demi tidur nyenyak. Dengan nerapin latihan ini, lo melepaskan energi dalam jumlah besar yang sebelumnya terbuang sia-sia buat kekhawatiran sepele atau nggak terkendali. Ini bikin lo bisa tidur dengan pikiran yang lebih ringan, lebih fokus ke apa yang beneran bisa lo pengaruhi, dan akhirnya lebih mampu nemuin ketenangan mendalam yang mengarah ke tidur pulas. Ini adalah seni memilih pertempuran mental lo dengan bijak, dan lo putusin bahwa kedamaian di malam hari adalah pertempuran yang layak dimenangkan, bukan dengan melawan setiap pikiran, tapi dengan membiarkannya berlalu, ditemani ketidakpedulian yang tenang. 16. Ketenangan di dalam hati, menemukan kedamaian di tengah ombak pikiran sendiri. Rasa cemas yang datang di malam hari itu seringkali muncul sebagai perenungan yang nggak berkesudahan. Kayak ada dialog batin yang muter-muter terus. Pikiran yang berulang, membesar dan kusut satu sama lain, sampai nggak kasih ruang sedikit pun buat pikiran kita tenang dan siap tidur. Rasanya kayak naik kereta api pikiran yang nggak pernah berhenti. Padahal kita udah pengen banget turun di stasiun yang namanya ketenangan. Stoikisme dengan latihan sadar dan bijaksana ngajarin kita buat menumbuhkan ketenangan batin. Bukan berarti nggak punya pikiran sama sekali, tapi kemampuan buat ngamatin pikiran-pikiran itu tanpa terbawa emosi, menemukan ruang damai di tengah hiruk-pikuk mental. Ketenangan batin bukan berarti pikiran kita mati total. Pikiran itu fungsi alami otak. Tujuannya adalah mengubah cara kita berhubungan dengan pikiran-pikiran tersebut. Dari yang biasanya terseret setiap khawatir, setiap ingatan, setiap gimana kalau kita belajar jadi pengamat yang nggak terikat. Saksi bisu yang tetap teduh sementara awan-awan pikiran berlalu. Kayak berdiri di tepi sungai. Kita nggak berusaha berhentiin airnya. Kita cuma lihat alirannya. Perenungan mental itu sebenarnya bentuk identifikasi berlebihan dengan pikiran kita. Kita percaya bahwa kita adalah pikiran kita. Bahwa setiap ide yang muncul adalah kebenaran mutlak yang harus segera dikejar dengan cemas. Tapi orang-orang Stoa ngajarin kita buat membedakan antara diri rasional dan sekadar kesan atau pikiran yang muncul. Akal kita, kemampuan buat milih dan menilai, itu jati diri kita yang sebenarnya. Pikiran hanyalah kesan.
Bisa kita terima atau tolak, bisa kita kasih kuasa atau kita tahan. Lalu, gimana cara menumbuhkan ketenangan batin di tengah perenungan malam hari? Pertama, kenali perenungan sebagai fenomena, bukan sebagai kenyataan. Saat lo sadar lagi terjebak dalam putaran pikiran yang itu-itu lagi, stop sejenak dan bilang ke diri sendiri, oh, ini perenungan, ini cuma pikiran. Kalimat sederhana ini bantu lo buat bikin jarak. Lo nggak lagi mengidentifikasi diri lo dengan pikiran-pikiran itu. Sadarilah bahwa itu cuma proses mental otomatis, bukan kebenaran yang harus lo ikuti. Kasih label, lalu lepaskan. Kedua, saat pikiran muncul, lo bisa kasih label secara mental. Khawatir tentang kerjaan, penyesalan soal masa lalu, takut sama masa depan. Setelah dikasih label, daripada lo menyelami isinya, bayangkan pikiran itu sebagai daun yang hanyut di sungai atau awan yang melayang di langit. Jangan dihakimi, jangan dianalisis lebih dalam, biarin aja lewat. Tindakan memberi label dan melepas itu cara kita buat nggak nempel. Ketiga, fokuskan perhatian lo pada jangkar di saat ini. Buat ngalihin perhatian dari perenungan, arahkan kesadaran lo ke sesuatu yang berlabuh di masa kini dan dalam kendali lo. Bernapaslah, amati napas lo. Rasakan udara masuk dan keluar, perut lo naik dan turun. Kalau pikiran lo melayang, dan itu pasti akan terjadi, dengan lembut balikin lagi ke napas lo. Atau ke sensasi tubuh. Coba scan tubuh lo dari ujung kaki sampai kepala. Perhatikan sensasinya, tekanan kasur, suhu udara di kulit. Cukup amati tanpa analisis. Atau ke suara eksternal. Dengerin suara-suara di sekitar lo. Akui suara itu apa adanya. Angin lewat, mobil melintas. Lalu biarkan berlalu tanpa bikin cerita-cerita tentangnya. Keempat, pakai pertanyaan stoik fundamental. Saat pikiran yang mengganggu muncul, tanya ke diri lo sendiri. Apakah ini dalam kendali saya saat ini? Kalau enggak, ya sudah. Praktiknya adalah membiarkannya pergi. Kalau iya, pikirkan sebentar apakah ada tindakan yang bisa lo lakukan besok, lalu biarkan berlalu sampai saat itu tiba. Pertanyaan ini adalah filter super kuat buat perenungan. Kelima, kembangkan apatheia, ketenangan batin. Bukan berarti nggak punya perasaan, tapi kebebasan dari gejolak emosi yang nggak perlu. Jangan biarkan perenungan nyeret lu ke dalam kecemasan atau frustrasi. Tetap tenang. Meskipun pikiran-pikiran itu masih terus jalan sebentar, jangan frustrasi. Karena frustrasi karena perenungan cuma bakal bikin makin parah. Memupuk ketenangan batin bukan praktik sehari terus jadi. Ini latihan berkelanjutan. Tapi dengan lo terapkan secara konsisten sebelum tidur, lo akan melatih pikiran lo buat menemukan ketenangan, biar nggak terseret pusaran perenungan lagi. Lo bakal menciptakan ruang damai di dalam diri lo sendiri. Sebuah tempat perlindungan yang bisa lo tuju setiap kali malam mengajak lo berputar-putar dalam kecemasan. Ruang ketenangan batin ini adalah gerbang sesungguhnya menuju tidur yang memulihkan dan pikiran yang bebas dari keterikatan. Itulah ketenangan sejati yang muncul dari penguasaan atas kesadaran lo sendiri. 17 otonomi dalam jiwa, itulah kemampuan untuk memilih ketenangan di malam hari menurut versi diri Anda sendiri. Salah satu ajaran stoikisme yang paling terasa membekas adalah keyakinan bahwa kita benar-benar merdeka di dalam ruang pikiran dan pertimbangan kita sendiri. Otonomi jiwa versi stoik ini berbicara tentang akal budi yang tidak bisa digoyahkan, yang berkuasa penuh dalam memilih sudut pandang, memilih reaksi, dan pada akhirnya memilih kedamaiannya sendiri, terlepas dari apapun yang terjadi di luar sana. Ini sangat membebaskan, terutama saat rasa cemas datang menyerang di malam hari. Karena ini mengingatkan kita, ketenangan kita tidak sedang digenggam oleh gelapnya malam, oleh pikiran liar, atau oleh kekhawatiran dari luar. Ketenangan selalu berada dalam kendali penuh pilihan kita sendiri. Sering terjadi, di penghujung hari kita merasa seperti korban dari pikiran kita sendiri. Cemas mencengkeram, insomnia terasa begitu berat. Pikiran seolah menguasai kita tanpa izin. Dan narasi menjadi korban inilah yang merampas kekuatan asli kita. Tapi para filsuf stoik akan berkata, itu hanya ilusi. Memang kita tak bisa mengontrol kemunculan pertama sebuah pikiran atau perasaan. Tapi selamanya kita punya kendali penuh atas bagaimana kita memilih menanggapinya.
Bagaimana kita memaknainya dan apakah kita mengizinkannya merusak ketenangan kita? Disinilah inti dari otonomi jiwa. Epictetus, seorang filsuf yang pernah menjadi budak, menegaskan, bukan kejadian yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap kejadian itu. Artinya, damai di malam hari tidak bergantung pada malam yang bebas kekhawatiran atau gangguan, tapi bergantung pada kemampuan kita memilih respons yang tenang dan masuk akal terhadap setiap kegelisahan yang muncul. Jiwa kita, bagian rasional dalam diri kita, adalah wilayah yang tak bisa ditembus. Tak seorang pun, tak satu hal pun bisa masuk ke sana tanpa izin kita. Lalu bagaimana kita memakai otonomi jiwa ini untuk menumbuhkan ketenangan di malam hari? Pertama, rebut kembali pilihan sadar Anda. Saat kecemasan malam mulai muncul, berhentilah, tarik napas. Ingatkan diri, saya punya pilihan. Saya bisa memilih hanyut dalam kekhawatiran, atau saya bisa memilih mengaktifkan akal dan kemauan saya untuk merespons secara berbeda. Sekadar menegaskan bahwa ada pilihan, itu sendiri sudah tindakan memberdayakan. Kedua, kenali dan tantang penilaian otomatis Anda. Kecemasan sering dipicu oleh penilaian negatif yang muncul begitu saja. Ini mengerikan. Saya tidak akan pernah bisa tidur. Saya tidak sanggup. Otonomi jiwa mendorong kita untuk mempertanyakan ini. Sungguh mengerikan. Atau saya membesar-besarkan. Bukti apa yang saya punya untuk keyakinan ini? Saat kita menundukkan penilaian-penilaian ini pada akal sehat, kita mencabut kekuatan mereka untuk mengganggu. Ketiga, arahkan perhatian. Perhatian kita adalah satu dari sedikit hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan. Otonomi jiwa terwujud saat kita memilih mengarahkan perhatian dari hal yang meresahkan ke hal yang menenangkan. Jika pikiran cemas muncul, secara sadar pilih untuk fokus ke napas, ke sensasi tubuh, atau ke prinsip stoik sederhana. Ini latihan kehendak. Ini kedaulatan atas pikiran kita sendiri. Keempat, terima yang tak terkendali, fokus pada yang terkendali. Otonomi jiwa tidak pernah berarti kita bisa mengendalikan dunia luar. Justru sebaliknya, dalam dunia yang sering kacau dan tak terduga ini, kita selamanya bisa mengendalikan sikap dan respons kita. Jika kecemasan malam masih tersisa walau sudah berusaha, pilih untuk menerima kenyataan itu saat ini dan pusatkan diri menjaga ketenangan batin. Sadari itu satu-satunya harta sejati Anda. Dengan melatih otonomi jiwa, kita mengembangkan semacam ketidakpedulian sehat terhadap apa yang tak bisa kita kendalikan. Bukan berarti tidak peduli sama sekali, tapi tepatnya tidak membiarkan hal-hal luar memengaruhi kedamaian kita seenaknya. Ketenangan kita terletak pada kekuatan dalam diri kita, pada kemampuan tetap tenang dan rasional. Otonomi jiwa adalah pengingat terus-menerus akan kebebasan kita yang tak tergoyahkan. Malam, dengan segala sunyi dan gelisahnya, berubah menjadi tempat latihan untuk melatih kebebasan ini. Saat kita berbaring menuju tidur, kita bukan penumpang pasif, kita adalah kapten dari kapal mental kita sendiri. Dengan sadar menggunakan kuasa pilihan atas persepsi dan respons, kita melepas belenggu kecemasan dan membuka pintu untuk istirahat malam yang tidak dipaksakan, tapi lahir alami sebagai hasil dari pikiran yang telah merebut kembali kedaulatannya dan dengan sadar memilih kedamaian. 18 malam yang tak abadi mengikuti arus perubahan demi istirahat yang dalam. Salah satu ajaran paling mendasar dari kaum Stoa yang sangat mujarab untuk mengikis kecemasan di malam hari adalah prinsip tentang ketidakabadian. Segala sesuatu yang ada, dari gunung yang menjulang hingga pikiran paling sekilas yang melintas di benak kita, senantiasa bergerak, berubah, dan bergeser. Tak satu pun yang kekal sama. Namun, realitas ini, alih-alih membuat cemas, justru menjadi sumber kebebasan dan ketenangan bagi para Stoa. Ketika kita membawa pemahaman tentang ketidakabadian ini ke dalam pengalaman malam hari, kita belajar untuk mengalir bersama perubahan alami malam, bukan melawannya. Dan di sanalah istirahat yang dalam dan tanpa gangguan itu lahir. Kecemasan di malam hari kerap muncul karena kita menolak perubahan. Kita ingin malam berjalan sesuai prediksi, tidur datang segera dan merata, dan pikiran-pikiran gelisah lenyap untuk selamanya. Tapi kenyataannya, malam pada dasarnya tidak pernah kekal.
Insomnia, terbangun di jam 2 dini hari, pikiran yang melompat-lompat, suara-suara yang datang pergi, semua itu adalah bagian alami dari aliran kehidupan malam. Saat kita melawan ketidakkekalan ini, saat kita keras kepala memaksakan malam yang sempurna atau tetap, kita justru menciptakan ketegangan dan kecemasan baru. Kaum Stoa mengajak kita memandang malam sebagai miniatur kehidupan itu sendiri. Sebuah siklus lahir, tumbuh, surut, dan pulih kembali. Pikiran datang dan pergi. Sensasi tubuh berubah-ubah. Bahkan tidur pun memiliki fase-fase dan kedalaman yang berbeda-beda dari satu momen ke momen lain. Berpegang mati-matian pada satu kondisi tertentu, misalnya tidur nyenyak terus-menerus, berarti menabrak realitas. Lalu, bagaimana menerapkan pemahaman tentang ketidakabadian ini untuk meraih ketenangan di malam hari? Pertama, amati aliran pikiran dan sensasimu. Saat pikiran gelisah atau rasa cemas menyusup, jangan berusaha menghentikannya. Cukup saksikan ia sebagai apa adanya, peristiwa yang sedang berlalu. Kekhawatiran yang muncul tidak akan tinggal selamanya. Perasaan tidak nyaman itu bukanlah sesuatu yang permanen. Bayangkan semua itu seperti ombak di lautan. Mereka datang lalu pergi. Dengan menyadari sifat sementaranya, Anda mencabut kekuatan mereka untuk melekat dan menekan. Kedua, terima ketidakabadian tidur itu sendiri. Jika tidur tak kunjung datang atau Anda terbangun di tengah malam, jangan frustrasi. Ingatlah, ini pun akan berlalu. Tidur bukanlah benda mati yang statis, melainkan proses hidup yang dinamis. Izinkan diri Anda untuk naik turun mengikutinya. Jika kecemasan menyapa, terimalah ia sebagai tamu sementara. Dengan tidak melawannya, Anda justru membiarkannya pergi lebih cepat. Ketiga, lepaskan ekspektasi yang kaku. Banyak harapan kaku kita berasal dari lupa bahwa segala sesuatu tidak kekal. Saya harus tidur nyenyak terus. Kekhawatiran ini takkan pernah hilang. Ketidakkekalan membebaskan kita dari jerat harapan-harapan semacam itu. Malam selalu berubah. Emosi kita selalu berubah. Pikiran kita selalu berubah. Mengalir bersama realitas ini akan membuat seluruh sistem saraf kita rileks dengan sendirinya. Keempat, kembangkan kemampuan beradaptasi. Ketahanan ala Stoa adalah tentang bisa beradaptasi dengan perubahan. Jika malam ini ada tantangan, susah tidur, suara bising di luar, tubuh gelisah, jangan mengeluh. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk beradaptasi dengan realitas ini? Mungkin bangun sejenak, baca beberapa halaman, atau latihan bersyukur dalam diam. Respons yang lentur jauh lebih menenangkan daripada perlawanan yang kaku. Kelima, rebutlah hari ini atau malam ini. Ketidakkekalan mengingatkan kita betapa berharganya setiap momen saat ini. Jika setiap momen bersifat sementara, maka setiap detik tenang, setiap napas rileks, setiap jeda istirahat adalah hadiah yang patut dirayakan. Jangan sia-siakan anugerah itu dengan menolak apa yang ada atau meratapi apa yang tidak ada. Memahami ketidakkekalan mengubah malam dari sumber kecemasan menjadi guru penerimaan. Dengan mengikuti ritme perubahan kehidupan, bukan melawannya, kita melepaskan ketegangan yang selama ini menghalangi istirahat. Kita membiarkan diri kita berserah pada tidur, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai bagian alami dari arus besar kehidupan. Kecemasan yang tak lagi mendapat perlawanan untuk menyalakan apinya, perlahan larut dalam penerimaan yang lembut. Dan di ruang yang sunyi itu, istirahat yang dalam dan memulihkan akhirnya menyelimuti kita, seperti selimut kebijaksanaan alam yang paling lembut. 19 Empati universal. Menemukan ketenangan sejati bukan cuma soal menguasai pikiran sendiri. Stoikisme memang berbicara banyak tentang kendali diri, tapi di balik itu semua ada pesan yang lebih luas. Kita semua terhubung. Sebagai sesama manusia, sebagai bagian dari alam semesta yang teratur, ini yang disebut empati universal. Dan ini adalah senjata rahasia untuk melawan kecemasan di malam hari. Saat gelap dan hening, seringkali rasa cemas terasa begitu pribadi. Begitu menyendiri, seolah hanya kita yang terbangun di jam 2 pagi, diliputi khawatir akan masa depan.
Tapi benarkah begitu? Marcus Aurelius mengingatkan kita, semua manusia saling terkait. Saat ini juga di berbagai belahan dunia, ada ribuan bahkan jutaan orang yang gelisah, yang gelap mata, yang berguling di tempat tidur sama seperti Anda. Anda tidak sendirian. Anda trik yang ferdam, ambikan yang ternari. Pemahaman sederhana ini bisa langsung memecah rasa terisolasi. Coba lakukan ini saat cemas datang menyerang, hentikan sejenak. Sadari, saat ini juga banyak manusia lain yang merasakan hal serupa. Ini bukan meremehkan rasa sakit Anda, tapi meletakkannya dalam bingkai yang lebih besar, dan dengan begitu intensitasnya mulai mereda. Bayangkan jaring kesadaran. Visualisasikan orang-orang lain yang terjaga, memandang langit-langit, memeluk bantal, menenangkan napas. Rasakan solidaritas yang sunyi. Anda terhubung dengan mereka dalam pengalaman manusia yang paling mentah sekaligus paling universal. Lampaui ego si kecil. Banyak kecemasan kita berawal dari aku, masalahku, masa depanku, kegagalanku. Tapi saat kita melihat diri sebagai bagian dari keseluruhan, beban pribadi itu jadi terasa lebih ringan. Hidup kita hanyalah satu warna dalam mozaik besar kehidupan. Sebarkan kedamaian untuk orang lain. Alih-alih hanya sibuk memohon agar diri sendiri bisa tidur, cobalah ucapkan dalam hati, semoga semua yang cemas malam ini menemukan ketenangan. Ini terdengar paradoks, tapi dengan memberi energi positif keluar, Anda justru akan merasakannya kembali sebagai ketenangan yang lebih dalam untuk diri sendiri. Ingat logos, bagi Stoa, alam semesta punya akal yang teratur, dan kita semua adalah bagian darinya. Merasa menjadi bagian dari tatanan besar yang koheren membawa rasa aman. Kecemasan perlahan luntur saat kita percaya pada keteraturan alam, pada keterkaitan, pada fakta bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah. Empati universal di malam hari adalah tindakan memperluas kesadaran. Ini membebaskan Anda dari penjara kekhawatiran pribadi. Ini mengingatkan bahwa pencarian ketenangan adalah pencarian bersama. Dan dalam kesadaran itu isolasi runtuh. Yang tersisa adalah kedamaian yang melampaui ego, ketenangan yang lahir dari perasaan menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, di mana tidak ada lagi ruang bagi ketakutan yang mengintai dalam gelap. 20 melepaskan beban sebelum tidur. Latihan Stoa untuk malam yang tenang. Sebelum kita merebahkan diri, ada satu praktik dari filsafat Stoa yang terasa sangat membebaskan, pelepasan secara sadar. Ini bukan sekadar trik tidur, tapi cara langsung menghadapi kegelisahan malam hari. Dan percayalah, ini bisa mengubah total kualitas istirahat kita. Melepaskan bukan berarti jadi cuek atau malas peduli. Justru sebaliknya. Ini soal membebaskan diri dari belenggu emosi yang menggantung pada hal-hal di luar kuasa kita. Bayangkan seperti menurunkan beban mental dan emosional yang kita kumpulkan seharian, supaya tidak ikut menarik kita ke alam mimpi dengan rasa penat. Sepanjang hari, apalagi menjelang malam, pikiran kita suka sekali menggenggam prestasi, kegagalan, ekspektasi, omongan orang, interaksi yang bikin kesal, barang-barang, atau cemas akan masa depan. Setiap genggaman ini, entah karena kita berharap sesuatu terjadi atau takut sesuatu akan terjadi, jadi rantai kecil yang mengikat kita pada kondisi waspada yang gelisah. Makanya susah tidur. Padahal badan sudah teriak minta istirahat. Ketidakmampuan kita melepas inilah biang keroknya. Pelepasan sadar mengajak kita untuk sadar. Boleh saja kita menginginkan hasil tertentu, tapi kebahagiaan dan ketenangan kita tidak boleh bergantung pada itu. Harga diri dan kedamaian bukan terletak pada apa yang kita punya, raih, atau pikirkan orang lain tentang kita. Bukan juga pada bagaimana akhirnya suatu masalah. Dan itu semua tak ada pada kebajikan dan kemampuan kita berpikir jernih. Lalu gimana caranya? Namanya esunushin dalam istilah Stoa, tapi kita sebut saja inventarisasi malam hari. Sebelum tidur, buat catatan mental atau tulis di jurnal stoikmu tentang apa saja yang masih dipegang erat pikiranmu. Bisa soal pekerjaan, kesal sama seseorang, harapan agar besok berbeda, atau idealisasi mimpi yang sempurna. Kenali saja tanpa menghakimi. Kemudian, tanya pada diri sendiri untuk setiap genggaman itu. Apakah ini sepenuhnya dalam kendaliku saat ini? Apakah kedamaianku tergantung pada ini? Kalau jawabannya tidak,
maka itu layak untuk dilepaskan. Sadari, terus menggenggamnya hanya akan menyiksa diri sendiri, lalu visualisasikan tindakan melepas. Bisa sebagai daun yang kau hanyutkan di sungai, awan yang melayang, atau bulu yang terbang tertiup angin. Rasakan beban fisik dan mental yang ikut terlepas. Kalau itu kekhawatiran, bayangkan memasukkannya ke dalam kotak masalah dan kau sisihkan dulu sampai besok. Karena sekarang, tak ada yang bisa kau lakukan. Ini penting banget buat kecemasan di malam hari. Lepaskan dari hasil tidur itu sendiri. Banyak orang begitu terobsesi harus tidur, tekanannya malah bikin melek. Latihlah melepas dari hasil akhir. Lakukan yang di bawah kendalimu, siapkan ruangan, rileks, lalu lepaskan keinginan untuk tidur. Kalau tidur datang, syukur. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Karena kedamaianmu tidak tergantung padanya. Fokus terima momen saat ini, latih kesabaran dan ketenangan, bukan kebutuhan memaksa tidur. Percayakan pada Taiche, Dewi Keberuntungan. Kaum Stoa tahu banyak hal dalam hidup ada di tangan keberuntungan. Mempraktikkan pelepasan berarti percaya bahwa aliran takdir yang tak terduga akan membawa apa yang semestinya datang. Dan kedamaianmu ada pada responsmu, bukan pada baik buruknya takdir. Sangat menenangkan, bukan? Terutama saat kau sadar sebelum tidur bahwa mengendalikan takdir hanyalah ilusi. Pelepasan sadar adalah praktik pembebasan diri. Dengan melepas beban yang bukan urusanmu atau tak bisa kau kendalikan, kau jadi lebih ringan, lebih bebas, dan lebih mahir terlelap dalam tidur yang memulihkan. Kecemasan malam hari saat berhadapan dengan pikiran yang terlepas dan jernih, lambat laun kehilangan cengkramannya. Ini seperti kau berkata pada alam semesta, aku sudah melakukan bagianku, sekarang aku percaya prosesnya. Dan dalam kepercayaan itu, ketenangan dan istirahat jadi tak terelakkan. Kau pun bisa masuk ke alam mimpi dengan perasaan ringan dan bebas. Sampai jumpa di video berikutnya.